Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kohan Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Jadi di sini pada kali ini kita membahas modul 9 resolusi alamat. Pertama di sini ada MAC dan IP. Kita lanjut saja langsung ke 91.1 yaitu tujuan pada jaringan yang sama. Terkadang sebuah host harus mengirim pesan, tetapi host tersebut hanya mengetahui alamat IP dari perangkat tujuan. Host perlu mengetahui alamat MAC-nya dari perangkat tersebut, tetapi bagaimana cara menemukannya? Oke. Jadi ada dua alamat utama yang diberikan pada sebuah perangkat pada jaringan LAN Ethernet. Yang pertama yaitu alamat fisik atau alamat MAC-nya digunakan untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Oke. Lanjut ada yang kedua yaitu alamat logis, yaitu alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Jadi si alamat IP ini bertujuan untuk berada di jaringan IP yang sama dengan sumber atau dapat berada di jaringan jarak jauh seperti itu. Lalu ada tujuan pada jaringan jarak jauh. Oke, ketika alamat IP tujuan IPv4 atau IPv6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router. Kita perhatikan contoh berikut yang kita gunakan di representasi alamat MAC yang kita sederhanakan nih. Dalam contoh ini, PC1 ingin mengirim paket ke PC2. Nah, PC2 terletak di jaringan jarak jauh karena alamat IPv4 tujuan tidak berada di jaringan lokal yang sama dengan si PC1-nya, teman-teman. Alamat MAC-nya tujuannya adalah alamat gateway default lokal pada si router. Si router ini lalu memeriksa alamat IPv4-nya yang tujuannya untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IPv4 ini. Jadi ketika router menerima frame Ethernet, dia mendekapsulasi informasi layer 2-nya menggunakan alamat IPv4 tujuan. Nah, ia menentukan perangkat hop berikutnya dan kemudian mengenkapsulasi paket IPv4. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke 9.2 yaitu ARP atau gambaran umum si ARP-nya, teman-teman. Di sini ada gambar umumnya yaitu jadi jika jaringan kita menggunakan protokol komunikasi IPv4, maka address resolution protokol ARP adalah yang kita perlukan untuk memetakannya alamat IPv4 ke alamat MAC. Jadi setiap perangkat IP pada jaringan internet memiliki alamat MAC Ethernet yang unik. Ketika sebuah perangkat mengirimkan frame layer 2 Ethernet, frame tersebut berisi dua alamat, yaitu pertama alamat MAC tujuan, yaitu alamat MAC Ethernet dari perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama. Lalu ke alamat MAC sumber. Alamat MAC ini dari NIC Ethernet pada host sumber, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Lalu ada selanjutnya fungsi ARP, teman-teman. Ketika sebuah paket dikirimkan ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi ke dalam bingkai Ethernet, perangkat tersebut merujuk ke sebuah tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IPv4. Nah, tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Nah, si perangkat dia mengirim akan mencari alamat IPv4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai di tabel ARP-nya. Jadi pertama, jika alamat IPv4 tujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari alamat IPv4 tujuannya. Jika alamat IPv4 tujuan berada di jaringan yang berbeda dengan alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari alamat IPv4 dari gateway default di tabel ARP. Seperti itu, teman-teman. Lalu sini video Oke,
Selanjutnya kita menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat, pengatur CAS ARP menghapus entry ARP yang belum digunakan selama periode waktu tertentu. Waktu tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry label ARP antara 15 dan 45 detik. Lalu ada tabel ARP pada perangkat jaringan. Kalau pada router Cisco, perintah show IP ARP digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti yang digunakan pada gambar ini. Hasilnya, outputnya. Nah, kalau pada PC Windows 10, perintah ARP--A digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti yang digunakan pada gambar ini. Oke, lanjut, di sini ada masalah ARP siaran ARP dan pemasukan ARP. Sebagai frame siaran, permintaan ARP diterima dan proses dari setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun kalau jika sejumlah besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, mungkin akan terjadi penurunan kinerja untuk jangka waktu singkat atau down, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke IFV6 Neighbor Discovery, yaitu penemuan tetangga si IFV6 ya. Nah, pesan penemuan tetangga IPv6. Protokol IPv6 Neighbor Discovery terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kursus ini kita akan menyebutnya sebagai ND. ND dia menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMP-v6. ICMP-v6 ini, ND menggunakan 5 pesan ICMP-v6 untuk melakukan layanan ini. Yang pertama ada pesan permintaan dari tetangga, kedua pesan iklan tetangga, ketiga pesan permintaan router, keempat pesan iklan router, dan terakhir yaitu pesan pengalihan. Selanjutnya ada penemuan tetangga IPv6, resolusi alamat. Sama seperti ARP untuk IPv4, perangkat IPv6 menggunakan IPv6ND untuk menentukan alamat MAC dari perangkat yang memiliki alamat IPv6 yang diketahui. Nah, pesan ICMP-v6 Neighbor Solution and Neighbor Advertisement digunakan dia untuk resolusi alamat MAC-nya. Ini mirip dengan permintaan ARP dan bahasan ARP yang kita gunakan oleh ARP untuk IPv4. Misalnya anggap kita si PC1 ini melakukan ping ke PC2. Nah, di alamat IPv6 itu untuk menentukan alamat MAC untuk alamat IPv6 yang diketahui, PC1 dia mengirimkan pesan ICMP-v6 Neighbor Solution seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Jadi pesan permintaan tetangga ICMP-6. Hai, siapapun yang memiliki ini, kirimkan alamat MAC kepada saya. Oke. Lalu pesan iklan tetangganya, hai, IP ini dan alamat MAC saya adalah ini. Seperti itu ilustrasinya. Jadi untuk modul 9 pembahasan chapter 9 tentang resolusi alamat sudah. Mohon maaf jika ada pengurangan kurang dalam menjelaskan kata dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.